Ya, shalom, selamat pagi semua. Di Indonesia bagian Barat, yang di tengah, kami yang di Papua sudah jam setengah 12. Selamat siang. Yang di Amerika, selamat malam. Kalau yang di Belanda ngikuti, selamat pagi. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, saudara, saya minta kita memegang satu konsep, satu prinsip ini. Ya, prinsip apa? Konsep apa? Firman Tuhan. Oke, selama ini kegagalan kita, kita tahu, kita percaya firman Tuhan, betul? Enggak ragu-ragu. Tapi ternyata sedikit sekali anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, itu muncul ketidakpercayaan atau keraguan-raguan di dalam hatinya. Aku tahu kok itu firman Tuhan. Aku percaya itu firman Tuhan. Tapi aku ini belum sanggup untuk melakukan. Siapa aku? Nah, betul tidak? Nah, kepada saudara yang sampai hari ini masih beranggapan, aku tahu kok itu firman Tuhan. Bahkan aku percaya, tidak meragukan. Tapi aku belum sanggup untuk melakukannya. Nah, kepada saudara-saudara yang masih punya konsep iman seperti itu, hari ini kita mau belajar. Selama kita masih berkata, aku percaya, tapi aku nggak sanggup untuk melakukannya, maka sampai kapanpun, bahkan celakanya sampai Tuhan Yesus datang kembali nanti, murid-muridnya yang punya konsep seperti itu dijamin tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Nah, tolong yang masih beranggapan aku tahu, aku percaya, tapi aku nggak bisa, mari mulai hari ini kita mengambil keputusan. Keputusan apa? Begini, katakan kepada Bapa di surga, katakan kepada Roh Kudus, katakan kepada Tuhan Yesus, Papa, aku percaya, tapi aku belum bisa. Tapi, nah ini dia. Hari ini aku ambil keputusan. Aku percaya dengan pertolongan Roh Kudus, aku bisa melakukan firman itu. Nah, kalau saudara memegang prinsip ini, aku percaya, tapi aku belum bisa melakukan. Tapi mulai hari ini saudara berkata, aku percaya bisa karena Roh Kudus menolong. Nah, kalau saudara sudah punya konsep itu, maka mulai hari ini Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita masing-masing untuk menyanggupkan kita bisa enggak hanya mempercayai bahwa itu firman Tuhan, tapi mempercayai bahwa aku bisa melakukan karena Roh Kudus. Setuju semua ya? Kalau saudara nggak setuju, ya lebih baik saudara mundur aja, nggak usah ikut belajar. Maaf, ini saya berkata tegas. Percuma kita belajar kalau kita nggak percaya bahwa Roh Kudus bisa menolong kita untuk melakukan firman itu. Nah, hal yang kedua, otoritas tertinggi. Saudara perhatikan, otoritas tertinggi tidak ada di tangan pemerintah, di tangan si A, di tangan si B, negara manapun. Tidak. Otoritas tertinggi, saudara dan saya harus mempercayai, itu Alkitab. Jadi ini hal yang kedua, kalau kita percaya firman Tuhan, tapi kita menemukan aku belum bisa melakukan, tapi hari ini saudara berkeputusan, mulai hari ini aku percaya bersama Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, aku bisa melakukan apa yang tertulis. Betul? Yang kedua, aku percaya tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi selain otoritas firman. Pegang dua ini saja ya, cukup. Kalau saudara memegang dua hal ini, yakinkan pada diri sendiri bahwa sepanjang umur hidup saudara dan hidup saya, maka kita akan menjadi pelaku firman yang gak cuma kita percayai, tapi kita bisa melakukan bersama Roh Kudus. Oke? Sekarang silakan buka Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Tolong nak bacakan Yohanes 1 ayat 1. Ya, kita lihat. Baik, saya yang baca kok, Den. Oke, silakan, Ben. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya, terus
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, ada dua hal yang kita mau temukan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, ini kita keluarkan dulu. Lalu yang kedua, firman itu ialah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Pegang ya. Nah, kalau dikatakan pada mulanya adalah firman. Saudara ngerti nggak? Saya kaget waktu Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Berarti sebelum itu ada nggak yang lain? Jawabannya tidak ada. Karena pada mulanya adalah firman. Oke? Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Tolong Ben bacakan lagi. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun Ya. yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, coba ulangi lagi Ben. Ini penting sekali. Ya, ulangi. Mudah-mudahan yang Facebook bisa ikut dengar ya. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Roh Kudus tolong kami untuk kami betul-betul bisa mengerti, menangkap dan melakukan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Dua ayat ini kami akan jadikan renungan khusus hari ini. Tolong kami Roh Kudus, cuci otak kami dari semua konsep-konsep yang salah selama ini. Sehingga secara keadaan kami ini bebal terhadap firman-Mu. Tapi mulai hari ini kami mengambil keputusan. Kami mau berubah dalam nama Yesus. Saudara perhatikan dua ayat ini ya. Pada mulanya adalah firman. Berarti tidak akan ada sesuatu yang bisa dimulai tanpa firman. Ini penting. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Tolong perhatikan ya. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Jelas? Ayat 3. Oh, ini dahsyat sekali. Saya betul-betul diubah konsep hidup saya. Tadi pagi Ron gak apa-apa ya kalau kalian sebut ya. Tadi pagi Pak Roni ya yang memprakarsai Zoom ini ya, seminar ini luar biasa. Bertanya kepada saya, kenapa selama ini khotbah-khotbah tentang Efesus 5 ayat 48, tentang Roma 8 29, tentang 1 Yohanes 3 ayat 2, apa itu isinya? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wih, ngeri sekali. Kita semua ditetapkan untuk suatu hari nanti akan menjadi sama seperti Yesus. Betul ya? Itulah ayat-ayat yang sederhana sebetulnya. Tapi di dalamnya kita menemukan, wow, sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Itu standar. Dan kita semua dijadikan sama seperti Yesus. Lalu begini pertanyaan Pak Roni tadi pagi, menarik sekali. Karena saya juga baru sadar, ya baru terpikir. Nah Koden, Pak Roni bilang, kan sudah sering kita dengar khotbah-khotbah seperti itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa kita kok belum melihat contoh yang ada di dunia? Terus saya jawab, ada Ron, Mother Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta. Buat saya ini orang luar biasa. Ya tapi kan jauh sekali. Nah, saya jawab begini. Yaitu masalahnya kita ini tahu firman, dengar khotbah, kita pun khotbah, kita baca Alkitab. Tapi kita nggak mempercayai bahwa kita ini mampu. Pasti bisa. Yang tertulis itu pasti bisa untuk terjadi di hidup kita masing-masing. Nah, saya harap semua yang gabung lewat Zoom ini, lewat Facebook, ya ayo katakan amin. Kenapa? Amin. Karena ada Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3 Yohanes 1. Pada mulanya. Maaf itu ayat 1. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Lah dianya siapa di ayat 3? Ya dianya di ayat 1, firman. Nah, kalau pada mulanya adalah firman, dan oleh firman itu dijadikan segala sesuatu yang ada di seluruh dunia, nggak cuma bumi, yang di alam semesta ini juga. Dan tanpa firman adalah Tuhan itu sendiri, maka tidak akan ada segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi ini. Karena firman. Saudara dengarkan. Nah, gara-gara 2 ayat itu, dengar ya, gara-gara 2 ayat ini, saudara. Maaf, saya harus berkata ini. Tanya istri saya, tanya teleponnya, nomornya saya akan kasih. Tanya anak-anak saya. Ternyata mereka menemukan dalam hidup saya ini pribadi yang gak pernah punya rasa khawatir tentang apapun juga. Aneh bukan? Nah, awal-awal saya mulai gak khawatir apa-apa, saya itu sampai pukul diri saya cubit diri saya ini masih hidup atau sudah mati. Karena saya heran, kenapa saya itu gak bisa khawatir tentang apapun juga. Saudara, ini perkara yang sungguh-sungguh serius. Orang-orang heran. Nah, jadi masalah apapun juga yang saya hadapi, tidak ada rasa khawatir apapun juga. Contoh kami di Nabire, pertengahan bulan yang lalu, saudara, menjelang akhir 20-an Mei, pemancar kami, radio satu-satunya selain RRI di Nabire, itu kena petir. Petirnya kenceng. Aduh, habis lah. Pemancarnya hancur, AC di ruang studio hancur, petirnya begitu kencang. Komputer kami jebol semuanya, mixernya juga jebol, habis pokoknya. Padahal itu harganya nggak murah. Terus gimana? Ya semuanya sedih, apalagi sobat Swameka yang sering mendengarkan gak ada siaran. Wah, di situ berjuang. 2 hari kemudian terjadi mujizat. Wah, apa mujizatnya? Itulah saya nggak khawatir sama sekali. Karena ini milik Tuhan, bukan milik saya, bukan milik yayasan. Nah, ini dia. Saudara tidak boleh rasa khawatir tentang apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kita nggak boleh. Nah, kalau untuk diri sendiri, nah saya mikir. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, saya nggak pernah khawatir sama sekali. Begini, hari kedua setelah kena petir, Tuhan menjawab. Apa yang dijawab Tuhan? Maka itu sampai semua tim, semua anggota pesat itu kagum. Tuhan memberkati dengan pemancar baru yang kekuatannya 7 kali lipat dari yang kesambar petir. Apa yang muncul di antara kami semua anggota tim? Begitu pula sobat Swameka. Oh, iblis goblok. Mereka merusak. Ternyata Tuhan ganti 7 kali lipat lebih kuat. Harganya 350 juta. Bagaimana itu? Lagi sekali saya nggak khawatir. Karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Hari itu bisa terbeli. Sisanya nyicil. Nah, ini lagi patungan. Nah, sekarang masalah kedua. Barangnya ada di Surabaya, tapi ngangkut ke Nabire itu nggak mudah karena itu berat sekali, nggak tahu berapa ratus kilo beratnya. Nah, tunggu kapal. Ringkas cerita, minggu yang lalu, hari Minggu, barang itu nyampe, hari Sabtu, barang itu nyampe, ya. Jadi tanggal berapa? Sabtu minggu lalu. Dan sudah 3 hari ini tim masang, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini harus terakhir, harus selesai semuanya. Tower kami itu 50 meter tingginya, saudara. Luar biasa Tuhan bekerja. Nah, itu bukti. Nggak perlu khawatir. Sebab pada mulanya adalah firman. Dan tanpa firman nggak ada semua yang bisa terjadi. Maka itu mari kita hari ini meyakini, melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Oke? Nah, sekarang apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Bagaimana? Apa yang saudara harus kerjakan? Nah, cocokkan. Ini untuk Tuhan atau tidak? Ya, kalau untuk kepentingan diri sendiri, maaf, geser dulu. Ya, nah ini yang saya kerjakan dalam hidup. Untuk pekerjaan Tuhan, saya nggak pernah khawatir sedikit pun. Apa saja.
Tolong ya nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa belajar. Nah, terus bagaimana caranya mengetes bahwa semua itu kita lakukan untuk Tuhan? Gampang. Ben tolong buka Filipi 2:21. Ya, ini caranya kita ngetes. Untuk siapa? Ya, penting. Maka itu kalau kita yakin firman ini terjadi di hidup kita, ya Filipi 2:21. Silakan, Ben. Filipi 2:21. Ya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ayat ini pendek, saudara, tapi ini penting. Ketika semua orang sibuk mencari kepentingannya sendiri, saudara, maka gagal pekerjaan Tuhan ketika kita sibuk mengurus kepentingan kita sendiri. Ini luar biasa. Tapi yang Tuhan minta, saudara dan saya sibuk mengurus kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sampai hari ini sejak 25 Maret yang lalu. Ya, ini sudah bulan Juni menjelang akhir, tanggal 22 Juni hari ini. Bandara Nabire belum terbuka. Nah, saya ini ya harus ngurus visa Eropa. Nah, paspor saya ada di Nabire. Saya nggak kontak kiri kanan, tidak. Karena saya bilang, Papa terserah, kapan ada kesempatan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, saudara yang di Eropa sudah minta, sudah lama. Saya enggak ke sana. Tiba-tiba kemarin malam. Ini loh, kalau Tuhan bekerja, saya enggak khawatir. Ada orang yang telepon saya. Pak Pendeta, Bapak ini kan sering pergi-pergi. Oh iya, nah ini bagaimana enggak ada penerbangan? Ya sudah, tunggu aja. Dia ngomong hari Rabu, lusa, ini Senin sekarang. Ada pesawat charter dan ada satu kursi yang kosong. Itu jatah teman saya. Saudara bayangkan. Terus apa maksudnya? Apa Pak Pendeta nggak mau keluar dari Nabire? Saya tertawa. Saya sih pengen keluar, tapi ini jadwal pelayanan yang lain ini belum ada lagi yang baru sejak COVID-19 ini. Tiba-tiba saya ingat, paspormu. Oh iya ya. Nah gini aja lah. Saya nggak ikut, tapi bisa nggak saya titip paspor saya? Oh ya, dibawa kemana? Tolong bawa ke Jakarta. Nanti minta alamat di rumah Jakarta, biar anak saya yang ambil di Jakarta untuk diambil ngurus visa. Saudara bayangkan, saya ini doa juga enggak. Saya itu cuma mikir, gimana ini paspor ini? Siapa bisa membawa ke Jakarta? Enggak ada penerbangan, entah sampai kapan dibuka. Nah bayangkan, lo kok bisa sampai saya telepon. Maaf ya, kenapa kok saudara bisa ingat saya kursi kosong? Kan banyak, karena ini jatahnya pengusaha-pengusaha. Apalagi banyak orang yang tertahan di Nabire padahal bukan penduduk Nabire. Karena tiba-tiba ditutup bandara ini. Nah saya bilang, temanmu kan banyak, kenalanmu kan banyak. Yang mana, maaf saya berkata, kalau saudara kontak pengusaha-pengusaha itu, saudara bisa dapat lebih mahal bayaran. Itulah saya heran. Saya tiba-tiba ingat Pak Pendeta yang dulu suka keliling. Aneh nggak saudara? Dan orang ini jarang kontak saya. Nah itu salah satu bukti. Kalau semuanya kita buat untuk kepentingan Tuhan, nggak usah panik, nggak usah ribut doa segala macam. Tuhan tahu, katakan amin, apa yang kita perlukan untuk pekerjaannya. Langsung saya telepon saudara saya yang di Eropa. Puji Tuhan, paspor saya hari Rabu nanti sudah sampai Jakarta untuk diurus visanya. Nah ini salah satu contoh. Kecil paspor, tapi kalau untuk kepentingan Tuhan, kerjakan itu. Ngerti ya? Nah, maka itu saya nggak tahu hari-hari ini saudara sedang berjuang, bergumul masalah apa. Nah, tapi begini, maaf, ya saya harus menjawab. Ya, tapi ini saya bergumul untuk gedung gereja saya, maaf ya, jangan tersinggung dulu. Sudah sekian tahun saya ngajak doa puasa. Saya ngajak jemaat begini. Kenapa Tuhan belum jawab? Nah, maaf.
bangunan gedung gereja, apalagi Tuhan buktikan sejak COVID-19 ini, ternyata nggak begitu penting, saudara. Betul, bangunan gedung gereja itu nggak begitu penting. Sebab yang Tuhan inginkan lebih daripada gedungnya. Loh, apa yang Tuhan pentingkan? Fungsinya. Tolong catat. Loh, apa itu fungsinya? Jadi daripada gedungnya, nah ini, Ibu Tina yang tadi pagi saya telepon, saya yang terlambat mungkin dengar. Bagaimana paspor saya bisa terkirim ke Jakarta? Ya, untuk urus visa itu. Saya ulangi. Nah, buat Tuhan, bagi saya yang sedang bergumul tentang ya apa yang Tuhan inginkan, belum tentu gedung gereja itu Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Tuhan inginkan fungsinya. Oke? Nah, apa itu fungsinya? Maka itu kalau kita bergumul untuk fungsinya, itu luar biasa. Coba Ben, bacakan lagi Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Jadi Tuhan lebih menitik beratkan fungsi gereja daripada fasilitas gereja. Ya, Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Nah, ini fungsinya, saudara. Kita akan belajar. Wahyu 21. Ya, ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ayat 4 dan ini ia akan menghapus segala air mata dari mata." Ya, saudara catat. Dan Enggak cukup. tidak akan ada lagi. Enggak cukup, Ben, sampai situ aja. Ya, ayat 4-nya cukup kalimat pertama. Tahun 70-an saudara saya mendapat pewahyuan ayat ini. Luar biasa. Jadi gereja itu jauh lebih penting fungsinya daripada fasilitasnya. Tolong catat. Maka itu kalau ada di antara kita yang masih bergumul soal fasilitas gereja, entah gedungnya, entah AC-nya, entah alat musiknya, entah mixernya, atau yang lain-lain, maaf. Hari ini kita ubah konsep ini, saudara. Jangan sibuk dengan fasilitasnya, tapi sibuklah dengan fungsinya. Saya ulangi lagi. Nah, menurut Wahyu 21 ayat 3 dan 4, fungsi gereja itu jelas. Lihatlah ayat 3. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Boleh nggak saya ganti kemah Tuhan itu gereja? Memang itu gereja. Nah, jadi yang menurut Wahyu 21, gereja itu harusnya ada di tengah-tengah manusia. Membaur, itu kata lain ayat 3. Nah, tapi kecenderungan gereja sekarang itu eksklusif, menutup diri, takut, maaf saudara. Maka itu gereja nggak bisa membaur di tengah-tengah manusia. Maka itu harus berubah. Nah, kalau gereja itu membaur, bercampur dengan manusia semuanya, maka gereja nggak boleh mengkristal. Tahu kata mengkristal? Menggumpal. Tolong catat, gereja tidak boleh mengkristal. Gereja nggak boleh menggumpal. Sebab gereja itu garamnya dunia. Nah, garam itu nggak boleh diam sendiri utuh. Garam itu siap dihancurkan, dilarutkan. Sehingga semua tempat di mana ada garam yang dilarutkan, maka di tempat itu garam itu berfungsi. Tolong catat. Saya harus ngomong ini, maafkan saya yang tersinggung, tapi harus. Maka itu saya katakan dari awal, kalau kita tahu firman, kita percaya firman, jangan ada kata, tapi aku kok belum sanggup melakukan. Jangan berkata begitu. Hari ini begini ngomongnya, Tuhan, aku sangat percaya firman-Mu. Dan aku merasa aku belum sanggup melakukannya. Tapi hari ini aku mengambil keputusan. Tuhan pasti bisa menolong aku untuk menjadi pelaku firman.
Sesulit apapun firman itu. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Jadi Ya, jangan. suaranya Koden putus-putus dari tadi. Koden. Oh, maaf, berarti sinyalnya ya. Oke, enggak apa-apa, ini Koden rekam. Oh ya, Sarah ya, oh Tuhan Yesus tolong, inilah sinyal di Nabi ini, minta ampun memang. Ya, oke, nanti saya akan beri audionya ya. Boleh ya, maaf. Oke, yang lain bisa gabung ke Facebook saya, ya. Iya. Ya, Facebook saya. Saudara klik Facebook ya, lalu tulis Daniel Alexander pendidik pembidik. Coba, ini dari tadi Facebooknya lancar. Saya ulangi, saudara buka Facebook, lalu tulis ya di kolom pencarian Daniel Alexander pendidik pembidik. Pendidik itu guru, pembidik itu pemanah. Dapat? Nah, kalau saudara di Zoom ini putus-putus bisa pindah ke Facebook sambil. Maka itu saya pakai 2 HP ini, yang kiri ini Facebook, yang kanan saya ini Zoom, yang satu lagi rekaman. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi buat Tuhan saudara jauh lebih penting fungsi gereja daripada fasilitas gereja. Nah, fungsinya apa? Wahyu 3:21, Wahyu 21 ayat 3 dikatakan gereja itu membaur, ada di tengah-tengah manusia. Gereja itu tidak boleh mengkristal, tidak boleh menggumpal. Ben, bisa jelas suara Koden, Ben? Ben, suaranya bisa didengar? Ben? Suaranya bisa didengar? Masih putus-putus kalian. Masih putus-putus. Masih putus-putus kalian. Oh, Tuhan Yesus tolong. Masih putus-putus kalian. Masih putus-putus. Gimana? Koden lanjut atau? Iya. Oke. Nah ini di Facebook nggak putus-putus. Anak saya dari Jogja kirim kabar. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Nah apa-apa ya, biar lanjut aja. Gimana? Ini Facebooknya lancar. Aduh, Tuhan Yesus tolong, ini Zoom-nya ini bagaimana ini? Atau saya keluar sebentar ya? Saya keluar sebentar ya. Oke, coba saya keluar sebentar. Maaf ya yang di Facebook. Ya. Saya keluar sebentar. Maaf yang Facebook, sabar dulu ya. Saya keluar. Delapan 9 7 1 6 0 0 7 2 8 0 7 2 8 0. Oke, 0 0 7 ya. 0 7 5 5. Maaf ya yang Facebook, sabar dulu ya. Bagaimana Ben? Ya ini Koden masuk lagi. Ben? Bisa ya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa belajar firman-Mu tanpa halangan. Berkati sinyal di Nabiri ini Tuhan, dalam nama Yesus. Lanjutnya. Oke, puji Tuhan. Durin Gahung, dari mana? Saya belum kenal. Oke ya, baik. Jadi saudara, buat Tuhan fungsi gereja itu jauh lebih penting daripada fasilitas. Tolong dicatat. Ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitarnya. Lagi sekali Wahyu 21 ayat 3. Jeff, terima kasih kamu memberi info. Fungsi gereja itu
harus mencair, membaur di masyarakat. Karena Wahyu 21:3 berkata, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Gereja Tuhan di tengah-tengah manusia. Artinya membaur dengan manusia. Dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Karena Tuhan membaur dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Wah, itu luar biasa. Nah, maka itu Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Tolong perhatikan. Hanya ada 2 fungsi utama garam. Utama, yang lain banyak. Ya, hanya 2 fungsi utama garam. 1, memberi rasa. Luar biasa. 2, itu memperlambat pembusukan. Maka itu barang-barang hidup, sayur, buah, daging, ikan yang diberi garam. Terima kasih Herman Family memberi kata lancar. Maka itu barang-barang hidup, buah, sayur, daging, ikan, kalau diberi garam tanpa disimpan di lemari es, tetap bisa dimakan, nggak ada pembusukan. Karena itu fungsi garam. Nah, gereja itu kan garam dunia. Jadi kita harus dicairkan, dilarutkan supaya membaur. Itu ayat 3. Nah, ayat 4 perhatikan Wahyu 21. Terima kasih Bapak. Biarlah mulai hari ini kami semua sadar akan fakta ini. Kami mau jadi gereja yang benar dalam nama Yesus. Apa fungsi keempat? Maaf, apa fungsi gereja di ayat 4 Wahyu 21? Di mana ada gereja dan gereja itu ada di tengah-tengah manusia, maka semua orang yang menangis di dunia ini, begitu ada saudara dan ada saya, maka kehadiran saudara, kehadiran saya itu menghapus air mata mereka. Pertama kali saya dapat kewajuan ayat ini, saudara, saya itu, Tuhan kok luar biasa, hebat sekali. Jadi di mana kita ada sebagai gereja, maka di sekitar tempat kita tinggal, entah sejauh radius berapa meter, ya tergantung, maka nggak boleh ada orang yang bisa menangis lagi di sekitar tempat kita tinggal, saudara. Karena Papa, Yesus dan Roh Kudus yang hadir di rumahnya, yaitu kita sebagai gerejanya, itu fungsinya menghapus air mata orang-orang itu. Saya tidak tahu apa yang terpikir di benak saudara yang baru pertama kali hari ini saudara itu tahu ayat itu, Wahyu 21 ayat 4. Saya percaya seperti saya pertama kali mendapat pewahyuan Wahyu 21 ini. Begitu luar biasanya fungsi gereja. Membuat orang-orang gak menangis lagi yang ada di sekitar kita. Oh, itu luar biasa. Maka itu bayangkan kalau semua kita berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Gak ada kesusahan di dunia, gak ada kesedihan lagi. Keren gak kalau kita melihat fakta itu, saudara? Jelas ya? Nah, maka itu mulai hari ini di tempat kita tinggal, kalau saudara masih ini, saya selalu mengajarkan ke banyak orang, baik anak-anak saya, baik hamba-hamba Tuhan, pokoknya orang percaya, selalu buka 4 hal penting. 1, buka telinga kita. Untuk apa? Untuk mendengar ada orang menangis nggak di sekitar kita. 2, untuk buka mata kita. Untuk apa? Untuk melihat ada orang susah nggak di sekitar kita. 3, buka hati. Ada nggak orang-orang yang perlu ditolong di sekitar kita? Buka hati. Nah, yang keempat ini, awas. Kalau pura-pura nggak dengar, saya ngomong. Yang keempat, buka dompet. Nah, kalau 4 hal ini kita buka di hidup kita sebagai gereja, buka telinga dengar, buka mata lihat,
buka hati untuk menerima, dan buka dompet yang keempat. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, ya, ini saya tunjukkan ya, hari Jumat yang lalu, ini kan hari Senin ya, hari Jumat yang lalu, saya tuh dapat WA, ada foto. Ya, saya bingung, ini foto apa? Ya, coba lihat ya. Mana ini? Oh, maaf di HP saya. Oh, maaf di HP ini nggak maaf, fotonya ada di HP yang saya pakai untuk Zoom. Saya tuh ada foto yang gambarnya nggak jelas. Saya tanya ke istri saya, ini foto apa sih? Nggak tahu. Ya, karena malam gelap. Sampai saya zoom, saya perbesar, nggak kelihatan juga. Lalu saya telepon yang kirim foto. Aduh, maaf papa, ini nggak bisa ngeliat. Ini foto apa? Ternyata foto ban motor yang nggak cuma gundul, tapi sudah aus sampai tipis dan hampir kelihatan ban dalamnya. Ya pasti nggak bisa jalan. Terus saya tanya, ini bannya siapa, motornya siapa? Maaf ya saudara, ternyata orang Muslim yang saya nggak kenal, dari Bugis. Nah, tinggalnya dekat pelabuhan Kota Nabire. Terus gimana? Ya, ini dari siang dia tuh nggak bisa pulang karena nggak punya uang untuk beli ban. Nah, yang punya bengkel pun nggak bisa minjami. Oh ya, perlu berapa? Saya tanya. Ternyata saya nggak tahu ban apa ini. Buat saya cukup mahal, 800.000. Oh ya udah, langsung saya kirim. Saya tanya, lah orang itu punya nomor tabungan nggak? Nggak ada. Titipkan ke saya. Boleh. Nah, akhirnya saya kirim ke rekening yang kirim foto tadi. Ya udah. Saudara, terus saya bilang, boleh nggak dia ke rumah saya setelah bannya jadi? Oh boleh, untuk apa ya? Saya mau kenal dong orang ini siapa. Tapi dalam hati saya sudah siap. Nanti kalau sampai datang, saya akan beri uang ya untuk besok ya dia. Itu hari Kamis malam, saudara, hari Kamis malam. Supaya besok hari Jumat dia buka tabungan. Datang orang itu kaget. Dia betul-betul kaget, saudara. Kok ada orang nggak kenal malam-malam berani kirim uang? Nah, itulah buat saya prinsip hidup. Itu tadi, buka mata, buka telinga, buka mata, buka hati, buka dompet. Ini gereja yang harus memberi jawaban. Ya udah toh, akhirnya bilang terima kasih ya Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Bilang enggak apa-apa, kamu pakai. Bahkan saya ngomong, ini loh, besok kamu buka tabungannya, dia lebih kaget lagi saudara. Nah, bahkan saya bilang, minta nomor teleponmu, kalau kamu ada apa-apa kontak. Saudara, ternyata masa kecilnya cukup parah. Udah, besok hari Jumat, sore, saya dapat berita dari anak saya yang kirim foto itu. Papa tahu nggak, ada apa? Oh, hari ini gempar di kalangan mereka. Ya, mereka itu punya satu komunitas, ya, saya nggak sebut komunitasnya. Mereka itu berkata, wih, kamu kok berubah hari ini? Ada apa? Nah, saya tanya perubahannya apa yang dikatakan oleh komunitas mereka? Dia jadi cerah, dia jadi murah senyum. Saudara bayangkan, belum ngomong soal Tuhan Yesus. Tapi ketika garam dunia berfungsi dan mencair, dan orang merasakan rasa garam itu, hidupnya ada perubahan. Sama bukan? Kalau anak-anak kita, anak-anak dulu ya, jangan orang dewasa, anak-anak dulu. Kalau dikasih makan dan makanannya kurang garam, kan wajahnya nggak enak. Nah, terus kita tambahi garam, wajahnya berubah nggak? Ketika anak itu tahu rasanya ini enak. Nah, seperti itu fungsi garam. Nah, saya tanya, kenapa bisa begitu? Ternyata orang ini jawab, bapak kandungku saja, kalau aku perlu minta tolong, nggak semudah Pak Pendeta itu yang nggak kenal aku. Oh ya, saudara, ternyata dari kecil anak ini kurang kasih sayang dari orang tuanya. Langsung saya telepon. Saya bilang, saya sebut namanya, mulai malam ini, Jumat. Jangan segan, aku jadi papamu. Kamu perlu apa saja. Akhirnya sejak Jumat malam itu dia manggil saya papa. Dan dia mau dengar firman. Nah, ini yang luar biasa. Maka itu saudara, sebagai gereja,
fungsi kita garam ini loh, bisa nggak kehadiran kita dirasakan oleh semua orang di sekitar kita? Kalau kita ini garam, dan lewat hidup kita, orang-orang akan ditolong tidak kena pembusukan oleh virus dosa. Ya, lihat ilustrasi. Ini kimia, belajar kimia. Kita belajar fisika juga. Barang hidup, sayur, buah, daging, ikan yang kita beri garam, maka nggak terjadi pembusukan. Saudara lihat, di udara ini penuh nggak dengan virus dosa? Udara loh, jelas penuh. Nah, virus dosa itu selalu berkeliaran, termasuk virus corona. Apa keliaran mereka? Mencari tumpangan untuk mereka berkembang biak. Nah, tumpangan virus-virus itu yang berkeliaran di udara bebas ini, maka itu kita disuruh pakai masker. Ya sekarang saya nggak pakai masker karena sedang ngomong. Supaya virus itu nggak masuk ke hidup kita. Kenapa suruh cuci tangan rajin? Ya karena supaya nggak nempel. Nah, maka itu kalau ada garam, maka virus itu nggak bisa tinggal di tempat-tempat hidup seperti buah, sayur, daging, dan ikan. Karena virus itu nggak tahan dengan garam. Virus itu nggak bisa bekerja kalau ada garam. Keren nggak fungsi garam? Dan tolong catat, maaf ya, saya ngomong ini harus yakin. Ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun selain Tuhan Yesus Kristus yang pernah berkata, kamulah garam dunia. Betul? Mana ada orang lain pernah ngomong begitu? Hanya Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang ngomong yang lain, ya berarti dia ngikuti yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ngertinya? Jadi apa kekhawatiran kita tentang apa saja mulai hari ini? Kekhawatiran itu hanya untuk apa yang berguna dan kepentingan Tuhan Yesus. Jelas? Oke. Ben, bacakan Lukas 1:37. Lihat ayat ini. Sering kali kita membaca ayat ini. Ya. Semi, kamu ikut. Puji Tuhan. Ya. Sudah Lukas 1:37. Pendek ayatnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Semua kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi ayo hari ini kita bertobat, saudara. Saya pakai istilah yang agak jelek, tapi harus belajar. Siapa yang suka memperkosa ayat ini? Kenapa saya pakai kata diperkosa? Karena hampir semua pengkhotbah kalau mengutip ayat ini itu enggak pada konteksnya. Saudara jangan takut, maaf ya. Saudara kan enggak punya mobil. Saudara pengen punya mobil, uang pun enggak cukup. Lalu dibacakan ayat ini. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi percaya. Saudara harus beriman. Pasti bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara bakal punya mobil. Ngawur saudara. Itu salah besar. Saudara sakit. Oh ya percaya. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Karena mujizat terjadi. Maaf. Lukas 1:37 bukan untuk kesembuhan penyakit. Kesembuhan kita atas penyakit. Bukan untuk mujizat supaya kita punya mobil padahal kita nggak punya uang. Bukan untuk mujizat anak kita bisa tembus sekolah, masuk perguruan tinggi yang terkenal. Bukan. Oh mujizat aku bisa kontrak rumah yang lebih bagus daripada ini. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini jangan memperkosa Lukas 1:37 hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Loh kenapa begitu? Karena Lukas 1:37 itu konteksnya. Maria yang belum menikah itu bisa mengandung. Nah, ini saja sudah perlu mujizat. Enggak, bagi Tuhan Maria enggak ada yang mustahil. Karena belum menikah. Mujizat yang kedua Maria perlu, ingat hukum zaman itu, gadis gak menikah tahu-tahu hamil,
Masih ingat diapain? Dilempari batu sampai mati. Catat. Yang ketiga, nggak ada yang mustahil. Saudara, Maria mikir Yesus itu kan maha suci, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi. Siapa aku bisa jadi menyatakan Yesus dalam hidupku? Maka Gabriel menjawab, bagi Tuhan Maria nggak ada yang mustahil. Nah, saya harap saudara jelas, mulai hari ini jangan memperkosa ayat itu. Oke? Nah, kita kan pada konteks pada mulanya adalah firman. Yang tadi kita awali dengan diskusi lewat pertanyaan Pak Roni. Kenapa banyak khotbah-khotbah tentang Matius 5:48? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Tapi, kok nggak ada contohnya hidup di dunia ini? Roma 8:29. Kita semua dipilih dari semula, ditetapkannya dari semula. Roma 8:29. Untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus, anaknya itu. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita semua ditetapkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti, bukan mirip. Nah, buat kita orang-orang berdosa begini, itu mustahil. Betul tidak? Mana mungkin aku bisa sempurna seperti Bapa di surga? Mana mungkin Yesus bisa nyata lewat hidupku sehingga aku jadi sama seperti Yesus? Nah, saudara, mulai hari ini pakailah Lukas 1:37. Aku nggak percaya, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil bahwa Yesus Kristus Tuhan bisa nyata lewat hidupku. Ngerti? Jadi mulai hari ini jangan menggunakan Lukas 1 ayat 37 untuk kepentingan pribadi kita. Jangan. Tapi itu untuk kepentingan Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara. Seru ya kalau begitu. Nah, oke, saya kembali lagi. Maka itu segala sesuatu harus dimulai dengan firman, bukan dengan uang. Saya ulangi, segala sesuatu harus dimulai dengan firman, bukan dengan uang. Nanti kalau saudara-saudari bisa ke Nabire, maaf, Nabire ini kecil, saudara. Ya, contoh, rumah yang kami tempati sejak 1 September 94. Awas ya, jangan ngeledek ya kalau saya cerita ini. Sekecil apa sih Nabire? Rumah yang kami tempati sejak 1 September 94 hari ini, belum ada nomor rumah dan belum ada nama jalan. Orang susah. Aneh bukan? Sekecil itu Nabire, iya. Lampu lalu lintas di kota kami itu cuma 3. Padahal kadang-kadang nggak berfungsi. Nah, maaf. Nah, jadi Nabire ini kecil, orang tahu. Saudara, kehadiran kami di Nabire, kami nggak pakai nama gereja, tapi yayasan pesat. Maaf, maka itu saya bisa ngajar Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Karena ini semua orang, hampir semua orang di Nabire bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kami dalam pelayanan, bukti-bukti yang ada. Saudara, ketika awal kami masuk ke Nabire tahun 93, nggak ada apa-apa, nggak kenal satu orang pun. Tapi ada orang yang Tuhan pakai untuk mengenalkan kami, ya, dengan pejabat yang ada di Nabire. Lalu masuklah kami ke Nabire tahun 93 bulan Agustus. Dan orang melihat, kami nggak bawa uang, tidak, cuma bawa badan saja. Dengan modal Tuhan Yesus yang menyuruh. Mulai Tuhan buka pintu 1, buka pintu 2, seterusnya. Nah, bulan depan, seharusnya bulan Juli, kami sudah siap panitia besar untuk buat acara mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan atas pelayanan kami di Nabire. Tapi batal karena COVID-19, penerbangan tidak ada. Ya udah, nggak apa-apa, kami nggak kecewa. Yang penting Tuhan tetap bekerja lewat hidup kami masing-masing. Sehingga sekarang ini, saudara, hampir semua yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di Nabire, hampir semua
Itu adalah hal-hal yang pertama yang terjadi bukan cuma untuk Nabire, tapi untuk seluruh Papua, baik Papua maupun Papua Barat, karena ada 2 provinsi. Maka itu orang mempermuliakan Tuhan. Karena yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami buat, itu semua lagi sekali, semua adalah hal yang pertama yang pernah dibuat orang di Papua. Nah, dari mana? Bukan modal uang. Kami nggak mulai dengan uang. Kami mulai dengan firman, karena Tuhan yang berbicara. Maka itu Yohanes 1 ayat 1 harus jadi pegangan buat hidup kita. Termasuk saudara yang belum menikah. Jangan memulai pernikahan, maaf saya berkata jelek. Jangan memulai pernikahan karena hamil dulu, free sex, dalam nama Yesus. Jangan. Kalau saudara mau menikah, mulai dengar firman. Tuhan bicara apa? Kenapa saya terlambat menikah? Bahkan teman-teman saya dulu, tahu bahwa saya itu nggak mau menikah karena saya takut. Nah, tapi ada firman Tuhan yang datang bukan kepada saya. Aneh bukan? Kenapa firman untuk menikah nggak datang kepada saya? Karena Tuhan tahu saya sudah nutup pintu hati untuk nggak mau menikah. Tapi Tuhan tahu saya membutuhkan seorang pendamping, seorang istri. Saudara tahu kesaksiannya ada 7 orang, nggak main-main. Dalam waktu yang berbeda. Dan antar 7 orang ini nggak ada yang saling kenal. Nah, tapi 7 orang ini kenal saya, kenal calon istri saya waktu itu loh ya. Nggak tahu bagaimana satu persatu dalam jarak sekian belas bulan. 7 orang ini bicara hal yang sama. Bahwa dia itu jodohmu, dia itu jodohmu. Saudara, mungkin saya satu-satunya orang yang nggak pengen menikah tapi dipaksa menikah oleh Tuhan karena Tuhan tahu saya memerlukan. Saudara, ini luar biasa. Maka itu saya sering berkata, kalau saya aja nggak pengen menikah, Tuhan berikan, apalagi yang pengen itu. Nah, mulai dengan firman, firman dan firman dan firman. Karena 7 orang sudah bicara begitu, ya mau nggak mau saya mulai mikir. Saya masih ingat, akhirnya suatu hari saya ketemu, ya saya barengan pelayanan ke Banjarmasin dengan almarhum Bapak Yusak Cipto. Ya, itu salah satu mentor saya juga. Dalam perjalanan pesawat dari Jakarta ke Banjarmasin, saya duduk di sebelah Pak Yusak. Waktu itu masih ada acara Indonesia Berdoa. Ya, saudara, itu tahun 91. Terus saya ngomong pada Pak Yusak, Om, saya panggil dia Om. Mungkin nggak sih Tuhan itu bicara pada Tuhan itu bicara pada orang lain, tapi nggak bicara pada yang bersangkutan. Loh, maksudmu gimana? Nah, saya cerita, gini loh Om, kok bisa ada 7 orang yang bicara bahwa saya itu menikah dengan 1 orang itu. Tetapi Tuhan itu kok nggak ngomong kepada saya. Terus saya masih ingat sudah di pesawat itu kepala saya dijinjul, dasar kue, gitu loh. Karena orang Jawa. Loh, kenapa Om? Nah, karena Om Yusak tahu. Sebelum kamu cabut kata-katamu untuk kamu tidak menikah, maka Tuhan nggak akan pernah bicara kepada kamu. Oh iya? Udah, nggak pakai langsung, nggak pakai ngomong ABB. Nah, saya duduk di tengah, Pak Yusak itu di sebelah kiri saya. Dia langsung letakkan tangan kanannya di pundak saya. Tak cabut yo. Kata-katamu, oh terima kasih Om. Sampai ini di pesawat. Dalam nama Yesus, aku cabut kata-kata Daniel yang salah. Terima kasih Tuhan. Udah, gitu aja. Saudara, akhirnya saya mulai buka hati. Nah, di situ mulai Tuhan bekerja. Ya udah. Jadi semua dimulai dengan firman. Dan kalau saudara mau menikah, tolong catat. Harus menikah dengan visinya juga. Bukan hanya dengan fisiknya. Beda loh, visi dan fisik. Beda. Kalau kita menikah dengan fisiknya saja, dengan tubuhnya, maaf, itu hanya masalah seks. Will, selamat malam di Philadelphia, anak saya ngikut juga. Tapi menikah harus dengan visinya. Nah, apalagi istri saya itu warga negara Kanada, dia orang Cirebon. Kan nggak mungkin, sulit untuk bawa balik dia ke Indonesia dan tinggal di Papua. Papa baik, Will, mama juga baik di sini. Ya, kamu dengerin terus ya, Will, dari Philadelphia. Nah, inilah bukti, saudara, betapa Tuhan itu sayang kita semuanya.
Dimulai dengan firman. Dan dari teman-teman saya yang kenal saya, sejak saya menikah, pelayanan berubah luar biasa. Dan orang berkata, ini gara-gara istrinya Koden, ini gara-gara Cik Louis. Dan itu betul. Dia support saya luar biasa. Maka itu saya bisa berkata, ini yang Tuhan pernah katakan, salah menikah itu merusak hidup, merusak panggilan Tuhan. Wih, ngeri sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan saya yang terbaik. Maka itu tolong, ya, dengarkan ini. Ayo supaya kita belajar. Will, kalau bisa kamu mengikuti sesi kedua dari Papa, karena Papa akan cerita soal kamu nanti. Oke ya, yang ngikutin nanti sesi kedua. Semuanya karena firman, semuanya karena firman. Ya, nanti William ini akan saya jadikan kesaksian di sesi yang kedua karena dia tiba-tiba muncul di Facebook ini. Jelas ya saudara, semuanya karena firman. Nah, sehingga pelayanan kami bisa seperti ini di Nabire. Ada sekolah berasrama sejak taman kanak-kanak ini pertama di Papua. Bagaimana menyekolahkan, mengasramakan anak-anak sejak TK. Itu kan nggak mungkin. Kenapa Tuhan bilang harus sejak TK? Karena kami ingin membuat generasi baru di Papua. Banyak yang lain lagi. Contoh radio. Dulu kami nggak kepikir. Tiba-tiba Tuhan gerakkan sosok kita dari Bandung yang memulai pelayanan radio di Nabire ini. Sekarang berkembang luar biasa. Hebat. Tuhan kirimkan orang-orang, kirimkan guru-guru. Pokoknya luar biasa. Saudara, inilah anugerah Tuhan. Maka itu kalau semua pelayanan dimulai dengan firman. Dan gak cuma di Nabire. Kami berkembang sampai ke 2 provinsi, di beberapa kabupaten. Puji Tuhan, hari-hari ini kami sibuk. Karena mulai pendaftaran murid-murid baru. Maka itu ayo saudara kapan-kapan bisa ke Nabire untuk melihat. Karena semua dimulai dengan firman. Ya, jadi jangan meninggalkan firman. Walaupun rasa sulit, percayalah Roh Kudus bisa memberikan kita kemampuan. Maka jangan lupa Lukas 1:37, nggak ada yang mustahil. Jadi semua pelayanan yang Tuhan kerjakan dengan kami di Nabire itu sungguh-sungguh mustahil semua buat kami ukuran manusia ini. Tapi ternyata buat Tuhan gak ada yang mustahil. Karena semua digunakan untuk kepentingan Tuhan. Itu Filipi 2 ayat 21. Jelas ya saudara? Ini ayat yang terakhir. Sebelum kita akhiri sesi pertama, nanti kita akan masuk sesi yang kedua. Ben, tolong buka lagi. Inilah fakta bagaimana gereja bisa berfungsi untuk menjadi berkat buat dunia ini, buat banyak orang. Ya, di Gunawan hebat masuk, ini anak saya yang tunanetra, tapi berkiprah hebat di Malang. Ya, menjadi berkat buat banyak orang walaupun dia tunanetra. Udah, kita buka sekarang Lukas 7 ayat yang ke-9. Nah, ini karena firman. Lukas 7 ayat 9. Tolong Ben bacakan itu. Yang di rumah ikut. Ya. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel." Saudara, ngerti nggak kapan ada peristiwa apa, bagaimana sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mengikuti dia bahwa iman sebesar ini aku nggak pernah jumpai di antara orang Israel sekalipun? Jawabannya, tahu? Perwira ini beriman kepada Yesus bukan pada pribadi Yesus, tapi perwira ini beriman kepada Tuhan Yesus karena kata-katanya. Kan begitu bukan? Maka itu sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah orang perwira ini sudah dekat ditulis begitu, maka dia menyuruh teman-temannya yang sebangsa, yaitu orang Roma, jangan datang ke rumahku, aku nggak layak. Itu luar biasa. Tadinya minta, sudah dekat kok ditolak. Dengar penjelasan perwira ini, firman, firman, firman. Cukup katakan sepatah kata saja. Berarti perwira ini minta apa? Bukan minta doa, bukan minta tumpang tangan, bukan minta macam-macam, tapi minta firman.
Cukup katakan satu kata saja. Maria yang tanya, sesi grow cuma 1 jam juga, nanti istirahat kira-kira 5-10 menit. Ya, Maria yang tanya. Cukup katakan satu kata saja. Berarti Tuhan Yesus itu punya kuasa di firman-Nya. Maka itu perwira. Dan catat, ini jenderal yang bukan orang Yahudi tapi orang Roma, penjajah. Bisa beriman kepada firman-Nya Tuhan Yesus. Yang mana pada masa itu murid-murid saja belum beriman tentang firman yang Yesus punya. Tapi perwira ini bisa beriman. Cukup katakan satu patah kata saja. Tolong saudara yang mengikuti Zoom ini maupun lewat Facebook, ini enggak main-main. Maka itu saya ulangi lagi, pada mulanya ialah firman. Jangan sibuk yang lain, maafkan saya. Doa puasa bagus. Tapi kalau puasa saja nggak makan, nggak minum, tapi orang yang puasa itu nggak dapat firman, maaf. Itu cuma diet dan merubah jam makan, maaf. Walaupun puasanya berhari-hari tanpa mendengar firman nggak ada artinya. Mengerjakan apa saja harus pakai firman. Apa firman Tuhan itu? Maka itu kita lihat hidup saudara kita para nabi. Berfirmanlah Tuhan kepada nabi ini. Maka itu saya sempat iri hati kepada Yesaya, Yeskiel, Daniel, siapa Amos. Kenapa iri hatinya begini? Tuhan kok mereka itu gampang sih? Dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Karena mereka suka merindukan firman. Maka itu begitu pula kita di hari ini. Mari kita rindukan firman di atas segala-galanya. Amin. Mau percaya kuasa firman? Ya harus, nggak ada yang lain. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman nggak ada satupun yang telah jadi. Maka untuk mengalami mujizat Tuhan cukup firman. Maria mengandung karena firman. Firman itu benih, dan benih itu oleh kuasa Roh Kudus, dan Maria dibuai oleh kuasa Roh Kudus. Itu Lukas 1. Maka kalau hidup kita semuanya mulai hari ini dibuai oleh kuasa Roh Kudus, hidup ini ada firman yang keluar, dan gak ada yang mustahil untuk kepentingan maaf, kerajaan surga. Maaf, simpan firman ini, amin. Dan jadikan firman ini jadi kenyataan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan menyertai kami di sesi ini.